Yanfa'uka bisyai'in. Ikhtiar mereka itu tidak bernilai di hadapan Allah illa ma qad kataballahu lak, kecuali apa yang telah tergoret dalam takdir Allah atas goretan tangan kita masing-masing, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang telah Allah kudratkan atas kita. Seandainya semua kita berupaya, ini kajian tauhid kalau kita ngaji, setelahnya boleh berpanjangan. Ketika kita ngaji tasawuf atau ilmu sufistik, maka kita akan sampai kepada kedudukan ini. Seandainya sekanten, sederet, sedulur Jawi, Gempal kumpul di satu majlis, kita tuh orang Sangau kumpul untuk mendatangkan kemanfaatan, berdoa, bermunajat, meminta atau melakukan apapun ikhtiar, ma yanfa'uka bisyai, tidak akan bermanfaat itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas engkau. Ini yang disebut dengan takdir mubram Allah dalam keterangan kitab Kifayatul Awam ketika kita mengaji di pondok-pondok dahulu. Sebaliknya, law ijtama'u ala ayyadurruk, seorang mukmin pegang ini keyakinan, karena gue tidak akan panjang ini malam, kita serahkan kepada beliau untuk berlama-lama, karena saya tuan rumah Gus dalam kesempatan ini. Saya tuan rumah, ikhtiram menyambut antum. Yang di sebelah sampian itu makiran mudaran, anak muda biasanya namanya Misli itu. Ini nampaknya garang Pak, lebih tua dari saya tuh pada siapa itu Pak. Itu murid saya jatuh dari dek bulan puasa, tak puasa dulu. Iya, tapi muda-muda enggak gitu. Jadi saya masih ingat ketika bulan puasa datang, ini tak puasa masih kecil, manjat atas dek kawannya Rois, naik atas dek, tiba-tiba deknya jatuh, wah, dari atas pondok, namanya pondok penemuan, jatuh di bawah semua serombongan anak 5 orang. Nah ini sekarang sudah tua dari kuda, karena orang ilmu lah, orang alim. Kok kiai masih ganteng, oh boleh menyatu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa yang kita lanjut? Saya tidak akan lama. Law ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in al-mukarram al-ustadz afwan ta'akhurtu bertasuk. Mohon maaf ada beliau juga, ini keluarga besar Dayak, beliau ini mu'allaf yang kemudian menjadi penganut muslim dan akhirnya menjadi orang alim dan menjadi guru kita bersama. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa'lamu, sebaliknya kalaulah kemanfaatan tidak bisa datang tanpa izin Allah, lalu bagaimana dengan madarat? Rasulullah mengabarkan ketika Imam Nawawi menyusun Riyadhus Shalihin, apa kata beliau? Law ijtama'un nas ala an yadurruk bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa ma qad kataballahu lak. Sekiranya sederhana jangan betul, sedangkan manusia yang jauh, semua manusia di dunia itu berkumpul untuk mendatangkan madarat, la yadurruka bisyai'in, yakin ambil Gusti Allah tidak akan sampai itu mudarat kepada engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Sebutkan dari Muhammad. Kemarin Bapak Kapolsek dari kepolisian datang dan instansinya beberapa tokohnya, Pak Kiai, saya alumni pondok, saya begitu yakin terhadap firman Allah. Saya tak tahu ini motifnya apa, ngomongnya begitu. Saya tidak boleh menambah, tak boleh mengulang, karena ini bercerita, saya menyampaikan. Saya yakin terhadap Allah, begitu yakin terhadap takdir. Saya belum mondok Pak Kiai, setiap jam 1 siang mondok, pulangnya sampai dengan subuh. Paginya sekolah. Bagaimana Bapak yakin? Suatu ketika saya di rumah berkata kepada anak saya ketika akan keluar dari pintu depan, saya duduk di kursi. Rakana, awas sama Allah. Betul dia jauh, karena dia jauh ini tidak boleh keluar. Kalau berani keluar, itu anak benar-benar manut. Masuk dia ke dalam, keluar dari pintu belakang. Begitu keluar dari pintu belakang, yang saya bayangkan Kiai, ketika dia keluar ini jalan raya, takut kesenggol mobil. Benar saja keluar dari belakang, ternyata dia kesenggol mobil dari jalan belakang. Ternyata larangan saya itu proses untuk mengantarkan ia kepada takdir di mana ia harus ditabrak sampai mati. Seandainya saya biarkan saja, monggo anak kamu gak tabrak loh, langsung boten. Benar aja mau sangau, tidak sangau langsung boten, tak ngerti nah. Benar apa benar? Ngerti aja orang sangau tuh, nggak ngerti lagi. Itu kalau sampai kubiarkan dia keluar dari depan, maka akan kecelakaan.
Tapi takdir Allah, proses itulah yang mengantarkan ia kepada ajalnya. Ia harus keluar lewat pintu belakang, patuh kepada ayahnya. Ternyata ajalnya ada di pintu belakang. Berapa banyak kita yang mati bukan karena sakit, justru setelah dokter mengatakan bahwa saudara sudah sehat, orang tua saudara telah sehat. Ketika ia katakan sehat dan dicabut semua selang makannya, semua selang pembuangannya, infusnya, oksigennya dicabut. Dalam perjalanan yang kata dokter vonis sehat, justru ia meninggal dalam keadaan sehat. Benar atau tidak? Benar. Berapa banyak? Seandainya mati yang menjadi penyebab kematian, orang rumah sakit itu antri duluan yang mati. Tetapi persoalannya bahwa yang terjadi, banyak orang sehat lebih dulu daripada orang yang sakit. Modalnya dia mau pede, jangan berdua. Nyampe orang sangau inang terlalu percaya diri. Mentang-mentang kami sehat malam tu pakai inang, mana ada yang tahu. Ya kan? Boleh jadi ini malam banyak yang dipanggil, kita tidak tahu. Boleh jadi bapak dulu saya belakangan, ya kan? Atau terbalik, saya belakangan bapak dulu, kita tidak tahu. Ya kan? Yang penting ini kita tak tahu. Pak Kiai boleh karena tua Pak Kiai orang meninggal, tidak. Banyak yang tua malah belakangan, cucunya sudah habis duluan, kakeknya raseto dia tak ada mati, jangan mundur. Jangan lihat, jangan mundur. Malah yang tua-tuanya amada mati-mati atau amada mati utuh 20 ribu mati. Ada juga? Ada yang kotir betulnya. Berarti kalau pihak kiai yang tua ada jaminan mati dulu. Biasanya kalau kelaziman yang tua duluan biasanya. Tetapi kharijum minal adat boleh terjadi biidznillah, dengan izin Allah boleh saja keluar dari kelaziman itu. Yang tua malah panjang umur, malah yang muda duluan. Nah, maka kalau yang tua-tua ini kita tak tahu, boleh jadi yang tua-tua dulu. Jadi mana yang tua-tua ini? Ya kan macam Pak Haji Rasmi. Ya, boleh jadi beliau dulu, saya belakangan. Boleh juga Pak Holil dulu, saya belakangan. Atau dibalik lagi, saya belakangan, beliau dulu. Kita tahu. Jadi Pak Kiai tidak mati-mati kalau macam itu Pak. Tuh teman-teman saya umur, amin Allahumma. Bapak jangan dendam sama saya, doakan biar Pak Kiai garang-garang begini maju mandiman kan. Iya, yang garang-garang begini maju, payu itu yang jauh, henti-henti. Maka pesan saya yang pertama, yakino ambek Gusti Allah, awak musuh sanes merko kerja kerasmu. Bukan karena awakmu pinter, karena pintar Pak Kiai dia jadi kaya ya? Enggak. Dia kerja keras Pak, enggak. Banyak yang kerja keras tidak kaya-kaya. Ya kan, ngaspal itu kerja paling keras itu. Enggak kaya-kaya. Betul Pak Rahmat. Oh iya, tengah aspal digoreng, batu digoreng, pasir digoreng. Bayangkan kerjaan apa yang lebih gila daripada tukang aspal? Cepat digoreng. Pasir dia goreng, aspal dia goreng, ya kan? Ini membakar, kerja keras, tak soki, tidak kaya, mada kaya. Ngapain dia Pak Kiai? Kaya mada gara-garanya dia. Pak Kiai, Cina-Cina di pasar itu kerjanya tidak keras, ya kan? Ayo, tolong ya. Oh, punca dekat tolong ya, ayo ya. Muan, ini ibu yang lawan. Tolong punya ayo. Ngerti sampai? Ngerti bila agama ada Bapak ngerti, tak ngerti Bapak. Yang ngerti bahasa macam ini ulama-ulama kelas tinggi macam Gus Dewa mengerti. Maka pesan saya yang pertama, mereka kok bisa kaya Pak Kiai? Saya kabarkan Allah telah menetapkan goretan takdirnya dan tak akan pernah tertukar. Maka tugas kita bersangka baik kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan prasangka itu mendatangkan kebaikan pula bagi kita. Amin Allahumma. Kesimpulan yang kedua, tidak akan panjang lebar. Saya hanya berpesan kepada kita di Sangau. Kula jiwang Sangau, kesian dengan sidak Sangau. Kesian di semua kecamatan. Maka pula masuk di balai, di Iko, di Nai-Nai, tempun di Mawar pula meledak. Saya ajak mereka berkumpul. Kesian Pak. Saya kalau di kecamatan lain, di kabupaten lain, di kota lain, beliau nih sering bersama saya, Ustaz Saifuddin sering bersama saya. Ini yang macam ini rutinan tiap hari. Ini kumpulkan orang Sangau nunggu milad setahun sekali, 3 tahun sekali, sakit kempal kata sedikit kakak hewong. Baru rame macam ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun sekali. Datang Jawa udah ngawas tentang Klaten, tentang Pandan Simping, tentang Bantul. Orangnya datang puluhan ribu. Ya kan? Ceramah kita di Madura. Ini saya bawa ustaz-ustaz dari Madura.
disaper sampai 5.000, 6.000, 10.000. Itu rutinannya, imtihannya. Ya kan? Apalagi beliau entah berapa ratus ribu jemaahnya. Apa yang menjadi masalah Kiai? Kita kurang yakin ambil Gusti Allah. Kita lebih sering yakin kepada pekerjaan kita walaupun harus menggadaikan agama Allah. Berapa banyak orang yang rela menjual istaril hayat dunia, menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Demi untuk jabatan ia keluarkan fatwa haram atas yang halal, halal atas yang haram. Demi mempertahankan jabatan, hanya mempertahankan pakaian. Berapa banyak kita yang takut untuk mengatakan yang hak ketika hak itu berada di kebenaran yang sebenarnya. Berapa banyak kita yang takut menyampaikan kebatilan padahal itu memang batil adanya. Menutup ini kajian, satu pesan. Suatu hari Rasulullah ketika sudah wafat digantikan Abu Bakar Umar, sampailah kepada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ini menutup ceramah mudah, nanti terserah beliau seluas-luasnya. Ketika suatu hari Imam Ali keluar dari rumahnya, ketika melihat di luar rumah, beliau mencari, ini seorang presiden. Bapak jangan membayangkan presiden seperti Indonesia, ya kan? Negara Indonesia negara kecil, ya kan? Cuma penduduknya yang besar, negaranya kecil. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika beliau keluar rumah mencari pakaian perang yang sedang hilang, pakaian beliau cari. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ini presiden yang diajarkan Islam, maka banggalah bila seorang taat kepada Allah menjadi pemimpin. Ia tak tidak sana tidak sini, perintah sana perintah sini, dia turun langsung mencari pakaian perang. Diselidikinya rumah ke rumah, ia dapati satu jemuran di depan rumahnya, di jemuran. Rupanya baju perang itu ia kenal, ada tanda-tandanya, kancingnya yang lepas, rantainya yang sobek. Yakin, begitu yakin. Sampai suatu hari ia berkata kepada tuan rumahnya, "Wahai Yahudi," ternyata tuan rumahnya seorang Yahudi, "aku ingin bertanya kepada engkau, adakah baju perang di depan rumah ini milik siapa gerangan?" Yahudi itu menjawab dengan ketus, "Wahai presiden, ini rumahku, pekarangan ini pekaranganku. Sudah barang tentu barang yang ada di dalamnya adalah barang milikku. Mengapa Anda bertanya?" Bayangkan kalau kita punya presiden bertanya dijawab ketus macam itu. Apa hendak sebentar datang Kopassus menangkap kita? Ya kan? Ini kita ngomong benar saja ditangkap. Apalagi kita ngomong salah, ya kan? Ini dijawab ketus. Imam Ali tak peduli, mesem jangan yang mantul ya, santai saja. Kata Imam Ali, ya sudah kalau begitu pulang ya. Ketika pulang, kalau begitu kata beliau, pesan kalimat terakhirnya, besok kita akan berperkara ke pengadilan. Terkejut si Yahudi, ini presiden punya masalah mau ngadu ke pengadilan, sudah pasti dia menang. Kenapa? Karena dia yang menggaji itu hakim, qadhi dalam pengawasannya. Dia yang angkat ketua MA, dia yang angkat ketua MK, dia yang angkat ketua kepala kejaksaan. Sudah paling tentu dia menang. Kata si Yahudi ini, ya kan? Dia sudah mulai seuzon. Tapi nilai plusnya dia berkata, tapi hebat juga seorang muslim. Dia punya masalah, padahal presiden, ia bisa kerahkan Densus 88. Dia bisa kerahkan itu Kopassus. Dia bisa kerahkan Brimob untuk menghadapi seorang Yahudi. Rasanya tak perlu rame-rame, cuman dikirim satu orang saja ditangkap paksa bajunya. Tapi anehnya kata Yahudi ini, pemimpin muslim tidak melakukan itu. Ia justru mengajak perkaranya di pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memberikan keputusan dan hukum menjadi panglima. Ini nilai plus seorang pemimpin muslim. Belum selesai, dalam pundak gulana hatinya yang berkecamuk, antara salut kepada Ali bin Abi Thalib, antara curiga bahwa ia akan dizalimi atau dikriminalisasi di pengadilan. Berangkatlah ke pengadilan. Sampai hari yang ditunggu-tunggu, berangkatlah ia bersama Ali bin Abi Thalib. Presiden jalan dengan rakyat biasa, beda agama lagi. Maka jangan ajarkan umat Islam konsep tepo seliro. Jangan ngajari umat Islam ajaran tasawuf tawassul. Jangan diajari. Umat Islam secara otomatis
ketika ia mempelajari Al-Quran, maka ia tahu la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Karena pegangannya adalah kalam ilahiyah yang langsung datang dari Allah lewat lisan Rasulullah, maka ketika berpegang pada Quran, tidak usah khawatir bagaimana Islam memperlakukan saudara muslimnya, bagaimana muslim dengan orang yang berbeda agama, karena Rasul telah menjadi uswah dan qudwah bagi seorang muslim. Banggalah karena Nabi kita Muhammad telah menjadi contoh bahwa lakum dinukum iki masjid ngarepe gereja karepmu, betul atau tidak? Tuh masjid, tuh gereja zaman Pak Soeharto, ya kan? Silakan saja. Ente jemaat minggu, kami BKMT juga minggu, silakan. Tidak usah diajari, kita tidak pernah khusus selama ini. Betul atau tidak? Iya. Oh Pak, dia etniknya beda. Islam tidak mengenal etnik. Allah mengajarkan dalam Islam, la laysa minna man mata ala asabiyah. Tidak beriman engkau yang suka mengedepankan sukunya sampai mengucilkan persoalan agama. Oh ini komunitas Madura, ini Paguyuban Jawa, ini saya malah iya nggak bener kok. Tuh kumpul Melayu tuh, mana ya tuh Dayak tuh mana? Insallu wa yasumu fa ikhwanukum fiddin. Kalau dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau zakat, ikhwanukum fiddin. Apapun dia punya etnik, sallallahu alaihi Muhammad. Indah ajaran Islam itu indah. Yang datang ini macam-macam. Untung saking Purwokerto, awak dari Jawa Timur, Probolinggo, kita Bondowoso, ada yang dari Madura, ada yang dari Kalimantan Jaya, ada yang Melayu sudah campur Daya, ada yang Bugis yang ceramah campur dengan Melayu Madura, ada yang Madura, ada yang Sunda, lengkap semua yang datang ini, semuanya macam-macam. Padang, ada yang Sulawesi, Pak Ihsan Nur Kerompol, ya kan? Apa yang ingin dilakukan ketika sampai ke pengadilan? Ini Yahudi kaget lagi. Sampai di pengadilan, sampai melihat ulama datang berdiri, dia tidak begitu. Hakimnya duduk, Imam Ali datang, assalamualaikum, mereka cuma waalaikumsalam, tapi tak ada yang berdiri. Semua peserta sidang anteng saja, seperti menyambut presiden itu bukanlah seorang presiden. Kata imam ke seorang Yahudi, aku tak mendapatkan dalam agama kami ajaran merendahkan diri seperti ini. Mereka anggap biasa dia punya presiden. Belum selesai, tiba-tiba hakim tidak mengulurkan tangan, langsung memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Yahud berperkara, masuklah, ketok palu. Saudara Ali bin Abi Thalib tidak dipanggil khalifah, seharusnya presiden. Kita lihat kalau presiden datang, ini ketua MA pun duduk begini, tapi Islam tak mengajarkan macam itu. Ali bin Abi Thalib, apa persoalanmu? Tuan, baju perangku hilang dan aku mendapatinya ada di rumah Fulan bin Fulan ini. Bagaimana kau tahu? Kata Ali bin Abi Thalib menjawab, pakaian itu milikku, tentu aku sangat kenal, wahai tuan qadi atau tuan hakim. Jak kelambi hula, nyak baju pula, tentu pula kenal. Kau lambi ku dewe, kau mau seorang kenal. Contoh Jawa ngoten, nggih. Kalau baju kita sendiri kita kenal, yang mana yang malam itu ketika duduk majelis kena api rokok, kita tahu. Waduh, api rokok dua putih di situ. Waktu makan rendang Padang kena kunyit situ. Kita tentu apal, ya kan? Oh, waktu kita berjalan tuh kena oli motor kita, karena disokong motor macet ada minyak. Ngapain ada minyak Pak Kiai? Ada kerja. Ngapain ada kerja? Takut kena COVID. Ngapain kena COVID? Takut karena lockdown. Ngapain kena lockdown? Kalau nggak mau di lockdown, kalau kena tangkap polisi. Ada biarkan kenal, kita kenal baik. Kata Imam Ali, aku kenal bajuku, kancingnya patah, rantainya putus, ia tersabit di sini, sobek di sini. Aku hafal. Betul itu wahai Yahudi? Tuan, tolong panggil saksinya. Siapa dia punya saksi? Oke? Kata Tuan Hakim, wahai Ali, panggil saksimu. 2 orang laki-laki. Kata Imam Ali, tak ada yang tahu itu baju itu bajuku, jadi tidak ada saksinya. Oh iya, kata Imam Ali, aku punya 2 orang saksi, 3 orang. Satunya adalah istriku Fatimah, yang 2 adalah Hasan dan Husain putraku. Kata qadi hakim, tidak boleh, anak tidak boleh menjadi saksi bagi kedua orang tuanya, maka yang berlaku hanya istrimu. Kalau dia perempuan, maka panggil 4 orang saksi. Persaksian wanita harus 4 baru bernilai saksi. Kata Imam Ali,
saya tak punya saksi sebanyak itu wahai Tuan Hakim. Kalau begitu kata Tuan Hakim, berarti engkau kalah dalam persidangan ini. Tok tok tok, selesai baru salaman. Imam Ali tersenyum, baru turun hakim dari meja sidangnya. Yahudi ini masih ternganga bingung, ada rakyat berperkara dengan presiden yang menang rakyatnya. Kepanggil sambian suah bertemu dengan kasus macam ini. Bertemu sambian. Apa kita pernah akan bertemu dengan kasus begini? Menang lawan aparat, menang lawan pejabat, menang lawan negara. Jangan pernah mimpi kita, kecuali pejabat, aparat, kepala negara yang takut kepada Allah Subhanahu. Selesai salaman, pulang dia berdua berjalan. Kata Imam Ali, itu bajuku wahai hakim. Kata hakim, tidak bisa, hukum Islam harus ada saksi, tidak boleh wahai Imam Ali. Tapi itu ambigu itu. Tenangan omong Imam Ali. Kata hakim, gak iso toh, tenang-tenang kalau saksi gak iso. Tapi nyawa baju aku mana boleh dia. Sepanjang jalan tidak aku putih itu kan. Sambil senyum-senyum, itu Yahudi tinggal di belakang, bingung dia. Dia menang perkara, dia bingung. Dikejarnya ini para hakim dengan Imam Ali presiden. Imam Ali, aku perkaranya sudah selesai, sudah. Kau menang, aku menang Imam Ali, menang. Tapi enggak itu menang, bajumu ambil, sudah ambil. Kata Yahudi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah wahai Ali bin Abi Thalib, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad sungguh adalah utusan Allah. Kenapa? Karena sungguh demi Allah, baju itu adalah baju milikmu. Aku curi 3 hari yang lalu, dan benarlah apa yang engkau katakan itu milikmu. Dan aku bersaksi Muhammad benar utusan Allah, karena tidak ada satupun agama seindah agama yang dibawa Rasulmu, dan tak ada pengadilan seadil-adilnya sebagaimana keadilan yang dibawa oleh Qadhirul Jalil yang ditetapkan Allah lewat lisan agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kalangan orientalis yang ingin menghina Islam, mencari kelemahan Al-Quran, menghina Rasulullah, dia demi Allah pakai ente punya seragam, pasang bintang ente berderet, ya kan? Silahkan masyhur ente punya nama, hina Allah, hina Rasulullah. Wallah la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimin. Jangan kau kira Allah lalai atas kezalimanmu itu. Mungkin manusia bisa lalai, bisa kawakali, tapi tidak dengan Allah. Innama yuakhiruhum, Allah sedang mengakhirkan azabmu yauma tashkhasu fihil absar. Di hari itu matamu akan terbelalak atas kesombonganmu di masa hidup di dunia yang telah menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina syariat Allah, dan lebih mengedepankan dunia. Allah akan buat matamu terbelalak di akhirat kelak, dan di dunia Allah akan letakkan engkau ke tempat yang sehina-hinanya. Akhir kalam yang benar daripada Allah. Bila salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama istiqomah bermajlis. Semoga Allah panggil kita dalam keadaan istiqomah ini. Amin. 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 Allahumma.